Bentuk dari syafaat sughra itu penjelasannya bagaimana, Ki? Syafaat sughra itu bukan syafaat uzma yang dinas dalam hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Bentuk dari syafaat sughra itu penjelasannya bagaimana, Ki? Syafaat sughra itu bukan syafaat uzma yang dinas dalam hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Jadi nanti di yaumil qiyamah itu ada syafaat kubro, yaitu di saat manusia semuanya bingung, ingin selamat, ingin enak istilahnya, butuh bantuan, butuh pertolongan di yaumil qiyamah nanti. Semua orang berkumpul, minta pertolongan. Yang pertama ke Nabi Adam nggak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa juga nggak bisa. Akhirnya terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, analaha, itu kan hadis itu. Maka itu namanya syafaatul uzma. Kalau syafaat uzma yang seperti itu tidak ada yang berhak. Allah mengizinkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu syafaatul uzma. Siapapun yang menjadi umat Islam, umatnya Nabi, itu pasti nanti akan mendapatkan syafaatul uzma itu tadi. Karena orang mukmin ya, itu ada tiga. Apa kalau ada tiga? Keluarga Nabi itu ada tiga. Keluarga Nabi yang ada dari nasab. Keluarga Nabi ada yang di maqamil madhi. Ada keluarga Nabi yang dari maqamid du'a, maqamid da'wah. Kalau nasab Nabi sudah jelas. Kalau maqamil madhi, kullu mu'minin taqiyyin, adalah setiap orang mukmin yang bertakwa. Yang ketiga, maqamid da'wah, yaitu semua orang muslim, orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berkatakan orang iman lah. Walaupun dia orangnya banyak maksiat, tapi tetap keluarganya. Artinya dari pembagian ini ulama, kata ulama bukan kata saya, kata ulama. Dari pembagian ini masing-masing itu semuanya berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak lepas bahwa dia pasti sedikit banyak itu dia pasti bersolawat. Baca solawat itu hukumnya wajib satu umur sekali. Baca solawat. Fardhu ain seumur hidup sekali. Jadi ketika misalnya contohnya kalau orang misalkan masuk Islam, belum melaksanakan apa-apa, baru sholat sekali terus mati sudah. Itu sudah ditanggung oleh Allah nantinya. Dan dia bakal syafaat, bakal mendapatkan syafaat. Setiap orang mukmin nantinya akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Apabila nanti dia di yaumil qiyamah itu masih beriman dan matinya itu husnul khotimah, kalau memang dosanya banyak apa semuanya, akan mendapatkan syafaat uzma seperti ini. Makanya ini Nabiur Rahmah yang dimaksud itu seperti itu. Analaha, supaya siapa yang membutuh bantuan syafaat, maka saya bisa menolong. Ini tadi sifatnya kolosal, besar gitu. Kalau sughra, tadi yang ditanyakan, kalau sughra itu kecil-kecilan, artinya kita misalkan punya saudara, kita punya keluarga, ini kok kasihan sekali masa saya di surga dia enggak ini. Maka kita bisa memberikan syafaat dengan izin Allah, keluarga kita ini kita bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Termasuk orang alim. Orang alim itu bisa memberikan syafaat kepada murid-muridnya, kepada muhibbinnya. Semuanya itu bisa, itu dikasih oleh Allah izin untuk memberikan syafaat kepada mereka. Makanya nanti di akhirat itu masing-masing orang alim itu bawa bendera. Siapa ini pengikutnya, siapa ini sendiri. Nanti dia akan mengikuti situ. Karena itu bentuk dari syafaat sughra. Jadi sifatnya itu sifat kecil-kecilan. Kalau Nabi itu sifatnya kolosal, besar, secara umum semuanya. Siapapun yang minta pertolongan nanti bisa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Yang tidak bisa tidak disifati oleh nabi-nabi sebelumnya, maka Rasulullah diberi mandat oleh Allah bisa memberikan syafaat. Ini namanya syafaat uzma. Tapi kalau orang alim atau keluarganya atau orang soleh itu bisa mensyafaati keluarganya saja, yang kenalannya, yang dekat-dekatnya, gitu. Kerabat-kerabatnya. Itu namanya syafaat sughra. Wallahu a'lam.